Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Semoga Ustadz dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Allah muliakan Anda. Saya mau tanya Ustadz, apa amalan terbaik di bulan Ramadan dan apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan satu lagi Ustadz, mohon promosikan channelku agar Baik. Ya. Baik, bismillah. Teman-teman dimanapun Anda berada, saudara-saudariku yang mungkin terhubung, baik di Indonesia, dari Medan, Lombok, Bengkulu, Palangkaraya, yang saya cintai, dan saudara-saudariku yang di Malaysia, juga beberapa negara yang bergabung. Ada pertanyaan, apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati oleh Ibnu Abbas, disampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling baik, dermawan, dan bertambah kedermawanannya saat tiba Ramadan. Ya, kalau jud itu umumnya ke harta. Ya. Yang kedua, beliau menambah bacaan Qur'annya. Ya. Khina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika Jibril datang setiap malam Ramadan, itu bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua. Jadi satu hadis ini menunjukkan dua amalan. Satu, sedekah. Yang kedua, bacaan Al-Qur'an. Tiga, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 749. Kalau beda kitabnya, dicek rawinya, riwayatnya. Nabi menerangkan salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangun malam itu salat malam, tunaikan dua rakaat sampai tak ada batas. Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan satu rakaat witir. Cepat tutup. Terkait dengan Ramadan ada hadis khusus, ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih. Bahkan amalan salat malam ini redaksinya itu diserupakan identik dengan redaksi puasa. Ya, saya ulang ya. Redaksi ini amalan malam serupa dengan redaksi puasa. Yang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu, ya, karena imannya kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu. Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya, banyak. Gak terhitung kan? Masuk kita Ramadan, di situ kita tunaikan karena Allah. Salah satu cirinya kita koreksi, introspeksi kurangnya apa, salahnya apa. Terus banyak istighfar, tunaikan, berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa, istighfar, jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal pas di hari itu, dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa nol, pahala muncul. Mau? Insya Allah hari pertama langsung meninggal. Kalau tiba ajal, kalau tidak ya belum tentu. Ya, nah, kalau puasa siang malam, siang, nggak ada puasa malam. Ya, awas, ini penting saya katakan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatil lail, pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya, namanya isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan karena ada yang terlampau soleh puasa sampai isya. ada satu sekte itu puasa sampai isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib, dia Nabi bukan puasa sampai isya. Ya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi, cuman berubah wujud amalannya. Ya, apa amalannya? Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa siang, ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu, karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh, diampuni dosa. Habis maghrib, keluar gibah. Siapa sih yang ngadan jelek banget? Jelek banget, ya, baru diampuni dosa, dan muncul lagi tuh. Ya. Nah itu. Bagaimana cara menutupnya? Man qama Ramadhan. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, qiyam Ramadan.
Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan ke jiwa, ke roh. Roh itu bahasa Arab. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ruh itu ya dari kata roh ya roh. Ya. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang berdampak pada roh, enak, tenang. Saya duduk dulu, itu sholatnya berpengaruh pada jiwa, gitu kan? Nah, itu disebut tarwihah namanya. Tarwihatun. Jadi saat sholat ada getaran ke jiwa enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarwihah. Kalau berkali-kali dijamakan namanya tarawih. Nah, kan? Baik, malam Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih itu sifatnya. Jadi tunaikan sholat dengan tenang. Ya, ada dampak ke jiwa, itu maksud tarawih. Ya. Jadi kalau kita punya getaran ke jiwa, tenang, nyaman, nah itu sifatnya disebut apa? Tarawih. Kalau dalam sholat itu sampai kita tobat, sujud, doa, begitu tobat jatuh air mata, diampuni dosa sampai malam itu. Dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ. Nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang sholat 11 rakaat 1 jam. Masa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nah, jadi walaupun secara fikih mungkin bisa benar, tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Secara fikih mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin bisa saja. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang. Tumanina apa dan sebagainya, ya nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu. Ya, pelan-pelan. Nah, kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan? Kita rinci tadi. Ya, masih ingat yang pertama tadi kan ada 2, sedekah. Ya, karena itu siapkan dari sejak sekarang. Tabungan kita pelan-pelan. Tidak harus uang, makanan ya. Yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi. Sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu. Yang kekurangan makanan, berbagi, terapkan. Kita bikin program yang amin itu, Ansar Muhajirin itu ya. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di Malaysia, sudah sampai, semoga bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman kita coba bersabar ya dalam situasi ini. Saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih. Bukan kaya, ingat. Awas ya, awas, yang kaya itu Allah, Anda cuma dapat titipan. Dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain, gunakan secara baik ya untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, keluarga terdekat dan yang jauh, samping-samping kita. Bersinergi. Nah, kata Nabi, ayo berbagi saat Ramadan walaupun cuman sehirup air, 1 kurma. Ya, itu bahasa majas ya. Jangan gini misalnya aqua 1 sedot, udah kan kok cuma sedot? Ya hadis Nabi kan tidak. Ya, jadi itu majas kiasan ya, batas kiasan lah. Jadi walaupun air kita bagikan ya, kurma, kan kurma nggak harus dimasak lagi ya. Jadi bisa langsung, tapi yang matang. Ya, jangan kurma yang mentah itu kan. Oh ini kok mentah ya, tunggu sampai buka mungkin matang kan. Tidak begitu. Ya, jadi kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi 1 sedekah, nilainya tinggi. Kemudian Quran. Ya, Nabi aja sampai hatam Ramadan itu sekali. Ketika akan wafat 2 kali hatam. Ya, tadarus, pahami artinya ya dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi salat malam, hidupkan. Ya, itu amalan diantara yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kalimat muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, ya, minta ampunan dari dosa. Yang kelima memperbanyak doa. Perbanyak doa itu ada di Quran surah kedua dalam rangkaian ayat Ramadan ayat 186. Memperbanyak doa pada Allah. Taubat, perbanyak doa. Nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa. Itu membahas ayat puasa dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan setiap hurufnya. Saya ayyuhalladzina amanu, ya berapa kali disebutkan di Quran, maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187. Jadi secara singkat itu amal-amalannya. Yang terakhir, apa tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda paling singkatnya ada perubahan pada nilai takwanya. Itu yang disebutkan secara langsung dalam ayat 183 di surah Al-Baqarah di ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya. Tujuan puasa itu supaya kalian menjadi orang takwa. Orang takwa. Kemarin saya bahas kan di pertemuan yang lalu.
Apa manfaatnya jadi orang takwa? Bisa banyak bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa manfaat takwa? Bisa mudah hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rizki mudah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu meningkat. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Dosa diampuni, ya. Yukaffir anhu sayyiati. Jadi dihapuskan dosa-dosa, itu orang takwa. Nah, jadi kalau dia berhasil puasanya, maka ketakwaannya meningkat. Apa ciri takwa itu? Kembali ke Al-Baqarah yang kemarin kita kaji. Keimanan meningkat, salat menjadi rajin, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya wa yuqimunas shalah, salatnya jadi rajin. Sebelum puasa, mohon maaf, hanya yang fardu-fardu. Saat puasa dilatih menunaikan sunnah. Gini. Anda makan tiap hari pakai kerupuk selama sebulan. Selesai. April selesai, kerupuk sampai 30 hari. Bulan Mei pertama kali makanan saya hidangkan, cuman kerupuknya saya nggak kasih. Kira-kira komen pertama apa? Mana kerupuknya? Ada kerinduan kan? Sekarang selama 30 hari Anda mengamalkan ini. Malam sholat malam 30 hari terus baca Quran. Jadi menurut saya aneh kalau selesai Ramadan nggak ada yang rindu dengan amalan itu. Pasti akan ketahuan. Makanya puasa itu luar biasa. Dahsyat puasa itu. Puasa itu sangat dianjurkan oleh para ulama melihat pada asarnya, dampaknya. Di puasa itu satu-satunya amalan yang bisa menggabungkan amalan-amalan lain sekaligus mencegah orang berbuat dosa saat puasa. Ya. Coba saat tidak puasa ada orang minta belum tentu diberi padahal depan mata. Saat puasa jangankan di depan mata, yang tak kelihatan di data. Berapa fakirnya di sini? Berapa miskinnya? Pengen sedekah, fitrah. Saat tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu tertinggal masih biasa bagi sementara orang. Saat puasa, jangankan sholat fardu tertinggal sunnah, gelisah. Betapa banyak ibu-ibu, mak-mak dulu dan sekarang rebutan saf pertama untuk tarawih sampai nyimpan sejadah, ya, mengkapling tempat dengan sejadah untuk tarawih, bukan isanya. Ya, punten abi di dieunya itu untuk tarawih tuh. Ya. Apa hukum tarawih? Sunnah kan? Tuh. Tapi berdampak nggak setelah itu? Ya. Dan puasa itu bisa mencegah orang maksiat. Orang korupsi bisa libur dulu puasa. Pencuri nggak nyuri dulu. Ya. Pembohong nggak bohong dulu. Karena ada dorongan dalam jiwanya, takut batal minimal puasanya. Setelah puasa, hilanglah kebiasaan buruknya itu. Makanya saya sering katakan, pemarah pun saat puasa, itu bisa nggak marah. Antum pemarah misalnya, marah, buka jam 6 kurang seperempat, ada yang provokasi, dasar begini. Diam aja antum. Istri nanya, Pak, tumben nggak marah? Habis maghrib tar. Nah itu ya, nah, jadi ciri-ciri puasa itu bertambah ketakwaan dengan ukuran amal soleh. Karena takwa tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan amal soleh. Ya, puasa ujungnya takwa, haji dibuka dengan takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Salat takwa, haji takwa, umrah takwa, puasa takwa. Jadi orang takwa itu cirinya melekat pada amal salehnya. Ya. Allah taala adam bissawab. Masih ada? Masih ada? Masya Allah. Tadi mana ini? Tadi ini atau itu? Ini. Oh sana, ayo sana. Tadi ini kayaknya. Pertama kan An-Nur jilbab. Ini kan, kemudian yang mabuk tadi, kesini puasa. Nah, berarti ini lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau saya punya hutang riba, lalu saya mau melunasi dengan riba juga yang bunganya lebih kecil, apakah boleh? Ya, sama-sama riba. Ya. Kecil sedikit, kecil banyak, sedikit banyak, sama-sama ribanya. Gitu kan? Kemudian ya sama mabuk, sedikit banyak ya sama-sama mabuknya. Ya, tapi kita lihat akhafud dararain. Jadi yang paling ringan ya kondisinya. Ayat tentang riba itu ada di Al-Baqarah ayat 275. Sampai turunannya terus ke bawah sampai ayat 281-nya. Turun. Itu sangat ketat sekali. Kalau Anda berniat serius, pasti akan lepas. Niatkan dulu yang benar. Lalu pelajari. Belajar dulu. Apa yang dipelajari? Belajar fikih rizki dalam Quran. Saya sering katakan begini, kalau orang paham
tentang fikih rizki, ketentuan rizki dalam Al-Quran dan hadis, hidup dia pasti akan tenang, tidak akan diperbudak oleh harta. Contoh begini, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu rizkimu telah ditetapkan dan aku janjikan pasti akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu Allah perintahkan di Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei orang-orang beriman, silahkan berpetualang di bumi, kerjakan sesuai kemampuanmu apa saja untuk bisa cari makan. Tapi prinsipnya kerjakan yang halal, ambil yang baik. Jadi dua ayat tadi kalau dipadukan, kata Allah, rizkimu pasti aku berikan, gak akan aku kurangi. Jadi sampai meninggal itu rezeki kita sudah diatur dan gak akan tertukar. Rezeki saya dengan Pak Duni, ya, dengan Pak Irwan, itu masing-masing punya bagiannya, gak akan tertukar. Kalau sudah ditetapkan punya saya, gak akan tertukar pada Anda. Ya, gak akan tertukar, pasti diberikan. Dan porsinya gak mungkin kurang, pas. Pas itu sesuai dengan rezeki itu yang membuat kita bisa dekat dengan Allah, bisa punya bekal ibadah. Jadi sebetulnya nggak ada istilah kaya atau miskin. Ya, istilahnya itu rezeki yang sesuai untuk kita sebagai bekal kita untuk pulang. Ini yang paling pas buat kita untuk ibadah. Sebab kalau terlalu banyak bisa sombong dosa, sedikit bisa kufur misalnya. Jadi dicukupkan Allah bagi kita. Kita mesti paham itu. Karena itu dulu sahabat Nabi itu ditampilkan oleh Nabi untuk memilih passionnya. Ya, mau aktif di mana untuk ke surga. Jadi pola hidup itu begini. Pola hidup itu visinya akhiratnya turunkan dulu. Yang jauhnya. Itu sebetulnya visi hidup ya. Sekarang begini. Anak-anak kita kan selalu ditanya, cita-cita mau jadi apa? Ada yang mau jadi apa? Jadi arsitek, jadi pilot, ya, jadi ulama, jadi ahli Quran dan sebagainya. Dari situ kan orang tua lalu menurunkan pendidikan dia. Anak saya pengen jadi dokter. Berarti nanti sekolah SD begini, SMP begini, SMA begini, kan? Kemudian masuk fakultas kedokteran, kampusnya ini. Saya pengen beda dengan yang lain, dia dokter penghafal Quran. Sambil dia kuliah, belajar, kita titipkan ustadz mendampinginya. Jelaskan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Jadi lulusnya nggak tanggung, dokter biasa udah banyak. Udah banyak dokter biasa. Yang kita butuhkan dokter fisik yang mengobati dengan pendekatan ruhiyahnya. Jadi ada kaitannya, mata misalnya, ini matanya sehat nih, tapi ibu ini fisiknya bagus, cuman secara spiritualnya nggak bagus. Gimana contohnya mata sehat? Bisa kelihatan semua, tapi dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Ya kan? Nah, telinga dan sebagainya itu komplit tuh. Nah, jadi peta hidup tuh begitu. Anda ingin anak jadi apa, Anda mau jadi apa, turunkan pendidikannya. Sama, hidup kita secara lebih kompleks, lebih luas, turunkan target paling tingginya. Di akhirat pengen kemana? Surga. Semua orang pasti pengen ke surga. Tapi tidak semua yang pengen ke surga menurunkan tentang ayat surga sehingga menjadi aktivitas di bumi. Saya tanya begini, lu pengen surga apa? Firdaus. Betul? Firdaus, insya Allah. Kenapa nggak Anda turunkan keterangan surga Firdaus dalam Al-Quran? Apa amalan orang-orang Firdaus itu dalam Al-Quran? Turunkan menjadi aktivitas kita di bumi. Kurikulumnya apa? Misal, ada pewaris ahli Firdaus yang beraktivitas di bumi. Jadi ini ahli surga Firdaus yang beraktivitas di bumi. Disebutkan oleh Allah di Quran surah 23 ayat 1 sampai 9-nya itu. Ya, nanti bagian akhirnya ditutup dengan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun, mereka itu para pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya. Siapa mereka? Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia dan sukses orang-orang beriman yang konsisten dengan imannya. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada salatnya, ada zakatnya, ada menahan fisik kita dari perbuatan buruk, tidak zina, tidak macam-macam dan sebagainya, menahan kata-kata kotor, anilawwi mu'ridun, yang tak pantas tinggalkan. Itu keluarkan jadi kurikulum hidup. Contoh, saya pengen jadi ahli Firdaus, salat mesti khusyuk, belajar tentang salat. Terus dia berzakat, makanya Anda berusaha bekerja supaya bisa zakat, bukan supaya kaya. Kaya itu biasa bagi orang Islam. Ini motivasi kaya itu untuk meraih surga. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28, ya, ayat 77.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau engkau dapat titipan harta, gunakan harta itu untuk meraih surgamu. Itu. Tapi kamu jangan lupakan bagian duniamu. Maksudnya ya silahkan. Punya rumah punya juga, punya mobil punya juga, tapi gunakan perangkat itu untuk kepentingan ibadah kita. Ini cari surga dengan hartanya. Kalau yang kaya banyak. Kaya itu gampang, asal mau kerja keras, pendidikan bagus, kreativitas muncul, bisa kaya. Tapi apakah kekayaan itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak? Itu poinnya. Ya, silahkan subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, silahkan, ada masalah. Tapi arahnya itu untuk ibadah gitu. Jadi petakan. Nabi sampaikan, siapa yang mau jadi pengajar silahkan. Siapa yang mau jadi dengan tenaga aja silahkan. Yang penting ini surganya begini. Siapa yang mau dengan harta silahkan. Sahabat milih. Oh saya pengen dengan harta ya Rasulullah. Muncul Abdurrahman bin Auf, muncul Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Saya pengen dengan ilmu ya Rasulullah. Muncul Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Mereka kalau mau kaya gampang. Sepeninggal Nabi, sahabat Nabi itu pada diburu. Mau dikasih apa aja bisa jadi. Bilal, saya pakai tenaga aja Rasulullah. Lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Oh, kata Bilal, azan aja masuk surga, ngapain ngerjain yang lain lagi? Ya, tapi rezeki tercukupi. Jadi visi hidupnya itu sudah terpola gitu. Akhirat saya nih. Jadi kalau orang yakin bahwa rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, dan dia tinggal berikhtiar. Jadi kalau ada bisa berikhtiar yang baik, kenapa mesti mencari yang buruk? Allah itu cuma memberikan 2 kategori dalam Al-Quran. Ya. 1, kaya. 2, cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya atau cukup. Cukup untuk bekal kita. Kaya, yang lebihnya itu untuk dipakai ibadah. Sedekah. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu dibantu dengan zakat supaya keluar dari kemiskinan. Masih nggak cukup juga, bantu dengan infak. Masih nggak cukup, bantu sedekah. Masih nggak cukup juga, memang nggak pernah merasa cukup. Jelas ya? Nah, jadi tadi inti pertanyaan tadi? Ya, jadi saran saya terkait dengan riba ini, pelajari fikih rezeki dulu. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan dengan yang halal, ngapain cari yang riba? Ya kan? Nah, sekarang duduk dulu. Petakan dulu, belajar yang baik dulu. Setelah kita paham semua itu, bermohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, aku ingin meninggalkan dosa riba. Aku ingin terbebas, ya Allah. Berikan aku petunjuk. Minta. Nah, setelah itu, datang dulu misalnya. Kan ada Baznas. Teman-teman di Baznas juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta titipan. Kan ada yang wajib dibantu. Baznas itu kan Badan Amil Zakat Nasional. Ya, zakat itu ada uang zakat. Kepada siapa diberikan? 8 golongan. Siapa 8 golongan itu? Fakir, miskin, At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf kemudian wa fir riqab, ya innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal mu'allafati qulubuhum wal mu'amilina 'alaiha. Ya, amilina 'alaiha, dan amil orang yang fokus merawat zakat sehingga tidak mengerjakan yang lain. Ya, mu'allafa qulubuhum mu'allaf, wa fir riqab, hamba sahaya sudah enggak ada, wal gharimin, orang yang terikat utang piutang dengan pekerjaan syar'i, bukan utang piutang umum, kredit mobil, kredit motor, minta zakat, bukan, ya. Wa fisabilillah, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, yang tadi kan dia masuk kategorinya. Ya, fakir dengan keadaan yang miskin, dia masuk. Mintakan misalnya dengan pola pinjam, nanti bayar misalnya, nggak usah pakai bunga dari situ, bisa. Bisa pakai dana-dana itu, ajukan dulu, minta, atau hubungi teman-teman yang baik yang kira-kira ada kelebihan, bisa dipakai. Kalaupun nggak ditemukan sama sekali, cuma skema tadi yang ada, yang lebih kecil dengan niat untuk memperbaiki, maka itu menjadi bagian darurat bagi dia sebagai jembatan untuk berpindah. Sah hukumnya bagi dia. Nanti dari situ dia coba ambil lagi yang tanpa riba itu untuk bisa melunasi itu. Tapi kalau saya sih, kenapa nggak datang ke bank syariah aja misalnya, atau yang syariah, yang ribanya jelas sudah nggak ada, terus dia berusaha mencicil dari situ. Dari situ dia jangan simpulkan dulu nggak ada. Yang punya kan Allah. Berusaha dulu. Saya kira itu ya. Allah Ta'ala ala bisawab. Terakhir saya kira masih banyak ya. Masya Allah.